Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Di hari Minggu pagi ini kami buka dengan informasi pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah aksi pencuriannya di Jalan Angkeraya, Tambora, Jakarta Barat digagalkan warga. Komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di wilayah Jakarta Barat akhirnya mengalami apes setelah aksi pencuriannya digagalkan oleh warga. Pelaku berinisial A yang tertangkap menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Nah, usai babak belur, pelaku pun langsung digelandang ke Mapolsek Tambora untuk diperiksa. Barang bukti berupa kunci, letter T, dan senjata tajam jenis badik ini diamankan dari tangan tersangka. Dan hingga kini, polisi masih memburu dua rekan pelaku yang berhasil melarikan diri dari amukan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi, kalau Hili. sudah sama Andi Kumala, pantauan BMKG hari ini pagi ini akan hujan. Kenapa hujan? Hujan pantun. Ya kan biasanya saya lihat Andi Kumala kalau pagi ini pantun terus. Wah, Karena mungkin ketularan Philip. Mungkin pagi hari ini langsung pantun atau Boleh. gimana? Oh, cakep. Minggu pagi jangan bermalas-malasan. Cakep. Nonton Apa Kabar Indonesia Pagi yang kaya akan wawasan. Cakep. Saya juga mau kasih pantun karena Andi Silakan. Kumala sudah kasih pantun, saya tidak mau kalah. Begitu ya. Pagi-pagi terpantau cuaca berawan. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Cakep. Ya kan tentunya kita sudah menyiapkan beragam informasi pada pagi hari ini. Tadi udah olahraga pagi, berita pertama. Yes. Begitu Soal ya. MMA. Tadi juga sudah ada berita komplotan pencuri yang berhasil diamankan. Tentunya ini berita selanjutnya kami akan hadirkan bagi Anda pemirsa, ada seorang pedagang daging pasar Senen yang dibekuk polisi karena diduga menjadi koordinator juru parkir liar di Pasar Senen Jakarta. Pelaku ini ternyata mengutip Rp75.000 setiap harinya dari setiap juru parkir liar. Petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap sejumlah juru parkir liar di pasar tradisional Senen Jakarta. Dari keterangan para juru parkir, polisi menangkap Asep, seorang pedagang daging di pasar Senen yang diduga menjadi koordinator para juru parkir liar. Asep disebut mengutip setoran wajib per hari sebesar Rp75.000. Saat didatangi polisi, Asep tengah tertidur di atas loteng kios dagingnya. Ya. Nah, lagi tidur ditangkap. Rahasia Berantas Jaya 2025 ini di lokasi, polisi mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar yang kerap meresahkan pelanggan pasar. Pelaku kerap memungut uang parkir tambahan pengunjung sebesar Rp5.000, sementara di lokasi sudah memiliki sistem parkir yang resmi. Kok dia bilang kamu terima sekolah kan? Kamu jelasin sama dia. Masih informasi yang terkait dengan parkir. Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat tangkap 40 preman berkedok juru parkir, ormas, dan pengamen. Dari 40 preman yang ditangkap, 2 diantaranya diberikan sanksi pidana karena terlibat aksi penganiayaan. Ya, kita saksikan bersama-sama bagaimana ini juru parkir liar yang melihat kedatangan petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP panik ya dan berupaya melarikan diri. Meski telah tertangkap, namun juru parkir liar di Jalan Tubagus Angke ini tetap berupaya membebaskan diri dari sergapan petugas hingga terjatuh. Dan setelah ditenangkan, juru parkir liar ini akhirnya bersedia dibawa oleh petugas. Selain juru parkir liar, operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar oleh Polsek Grogol Petamburan juga menyasar preman berkedok ormas dan juga pengamen. Terhitung sepekan menggelar operasi, Polsek Grogol Petamburan telah menangkap 40 preman. 2 diantaranya dijatuhi sanksi pidana karena terlibat aksi penganiayaan. Ya, dari Jakarta kita juga akan lihat beragam berita menarik dari wilayah lainnya. Pemirsa, seorang bocah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini tewas akibat terjatuh ke dalam sumur bor
yang berlokasi di tengah sawah ketika sedang asik bermain layang-layang bersama teman-teman. Ini adalah rekaman video milik warga saat berusaha mengevakuasi Muhammad Uwais, 4 tahun, bocah yang terjatuh ke dalam sumur bor di tengah sawah di dusun Bontongape, Desa Kalena, Boto Mangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya warga kesulitan mengangkat korban yang terjatuh ke dalam sumur bor galian yang berdiameter 30-40 cm. Sehingga warga dibantu petugas damkar wilayah Kecamatan Galesong harus menggali dan melebarkan sumur ini agar mempermudah mengangkat korban yang berada di kedalaman 5 meter. Korban kemudian dibawa ke rumah duka, sementara ibu dan keluarga korban menangis histeris setelah melihat korban ini sudah terbujur kaku. Kabar lainnya, pemirsa, seorang remaja putri berusia 15 tahun nyaris tewas dililit ular piton sepanjang 7 meter saat hendak ke kebun. Beruntung korban selamat setelah ditolong warga yang melintas. Dan seperti inilah pemirsa, ular piton sepanjang 7 meter yang sempat melilit seorang remaja putri berusia 15 tahun. Korban diketahui bernama Aprilia, warga desa Komba-Komba, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini bermula saat korban yang hendak pergi ke kebun, tiba-tiba saja kakinya digigit oleh ular. Bukan hanya menggigit kaki korban, ular juga melilit hingga korban ini nyaris tewas. Beruntung saat itu sejumlah warga yang melintas melihat korban dalam kondisi terlilit ular dan tanpa membuang waktu, salah satu warga berupaya membebaskan dengan cara menebaskan parang hingga lilitan ular merenggang. Karena yang berbahaya kalau untuk ular piton itu bukan gigitannya ya, tapi lilitannya. Nah, ini Kumala dan pemirsa. Bukan bisanya yang berbahaya. Bukan. Kalau ular piton itu menggigit hanya untuk membuat lemah korbannya, kemudian dia akan melilit. Kita ke berita lainnya pemirsa, ibu dan anak warga Wonosobo tewas saat menerjang derasnya arus air di jalan. Jasad korban ditemukan warga di Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Magelang, Jawa Tengah. Inilah video amatir saat jasad Bunga usia 5 tahun dan ibunya Darsini 30 tahun berhasil ditemukan oleh warga di selokan pinggir jalan Kajoran, Wonosobo, tepatnya di Dusun Nepen, Desa Sutopati, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kejadian berawal saat Darsini berboncengan sepeda motor bersama sang buah hati hendak pulang menuju ke rumah. Diduga tidak bisa mengendalikan sepeda motor karena derasnya arus dan jalan menanjak. Korban pun terjatuh dan terseret hingga terperosok ke dalam selokan. Kedua jasad korban berhasil ditemukan warga 50 meter dari lokasi kejadian. Kedua jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke puskesmas setempat dan kemudian diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Kalau kita lihat banjirnya cukup besar ya di Kumala ya. Deras, arus yang deras yang cukup deras. Berbahaya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Akibat diterjang angin puting beliung, 24 unit rumah warga di Desa Nanjung Mekar dan Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung rusak. Dan seperti inilah pemirsa kondisi angin puting beliung yang menerjang permukiman warga di Desa Nanjung Mekar dan Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat terjangan puting beliung, sedikitnya ada 24 rumah rusak dan 1 rumah rusak berat. Umumnya ini rumah warga yang rusak ada di bagian atap dan kanopi yang terbang ya akibat diterjang oleh angin puting beliung. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk meringankan beban warga membangun kembali rumah mereka yang menjadi korban hempasan angin puting beliung. Dari cuaca buruk kita akan juga lihat pemirsa, ini ada berita kecelakaan tunggal sebuah elf rombongan wisata dari Jawa Timur terjadi di jalur Magetan Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat remblong, mobil kemudian menabrak pembatas jalan hingga terguling. 5 penumpang meninggal dunia dalam kejadian ini.
Dalam video amatir terlihat mobil Elf yang membawa 16 penumpang rombongan wisata asal Bojonegoro, Jawa Timur terguling setelah menabrak pembatas jalan. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10 Sabtu pagi diduga akibat remblong. Seluruh korban adalah wanita, mereka merupakan rombongan wisata dengan tujuan ke Muning, Karanganyar. Dalam kecelakaan tersebut pengemudi mobil selamat, sementara dari 16 penumpang 5 orang meninggal dunia di lokasi. 4 orang dewasa dan 1 anak-anak berusia 5 tahun. Sedangkan 12 penumpang lainnya mengalami luka berat dan luka ringan dan proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam. Korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Karanganyar, sementara luka-luka mendapat perawatan di Puskesmas Tawangmangu. Ya, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan nanti memberikan laporan mengenai aksi bela Palestina yang berlangsung di Monas sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan seperti janji kita tadi, kita akan langsung memantau bagaimana kondisi terkini dari aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta. Di sana sudah ada Hafsa Syafira. Selamat pagi Hafsa, bagaimana jalannya aksi pagi ini? Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Betul sekali, untuk situasi pagi terkini di lapangan atau kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat terlihat sudah ramai para massa yang melakukan aksi bela Palestina, di mana ini berasal dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI-BP yang hari ini melakukan aksi sebagai bentuk atau tindakan tegas terhadap tindakan brutal Israel kepada Palestina hingga hari ini. Adapun tema yang dibawakan pada aksi hari ini yakni genosida belum berhenti, jangan ada Nakba lagi. Terlihat pemirsa di layar kaca Anda, tepatnya pada pukul 7 pagi ini para massa berdatangan sembari membawa atribut-atribut yang dibawa seperti bendera Palestina, kemudian juga terlihat spanduk dan poster yang bertuliskan kepada dukungan kepada Palestina, serta pada situasi terkini tepatnya para massa aksi ini sedang bernyanyi untuk membangun semangat agar aksi ini bisa berjalan dengan penuh semangat. Kemudian juga yang akan datang atau tokoh-tokoh yang akan hadir pada aksi pada hari ini, diantaranya ada Profesor Din Syamsuddin, kemudian Sudarnoto Abdul Hakim, serta Dr. Sabriati Aziz. Adapun informasinya tokoh-tokoh lainnya masih akan menyusul, dan untuk saat ini pemirsa sejumlah poin tuntutan ini akan diserukan pada aksi hari ini, antara lain terhadap kecaman terhadap Amerika yang terlibat dalam mendanai agresi yang dilakukan oleh Israel, kemudian menolak langkah diplomatik setiap negara bersama Israel, serta tidak mengakui Israel sebagai suatu negara, yang mana melainkan mengakui Israel sebagai proyek penjajahan. Selain itu pemirsa, juga poin terakhir yang dituntut pada aksi hari ini yakni seruan terhadap tragedi Nakba yang dinilai belum usai, karena pada sampai saat ini pun Palestina masih mendapatkan kecaman atau masih menjadi korban dalam kejaman yang dilakukan oleh Israel. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hafsa Syafira atas laporannya langsung dari Monas terkait aksi bela Palestina yang tentunya ini juga salah satu bentuk dukungan dari masyarakat Indonesia yang tiada henti untuk menyuarakan kebebasan dari Palestina. Tentunya kita berharap suara-suara ini terjabah, doa-doa ini terjabah. Amin. Gitu ya. Dan kita akan lihat berita selanjutnya pemirsa. Ini ada jemaah calon haji gelombang 2 mulai tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Jemaah turun di terminal khusus haji dan sudah dalam keadaan berikhram sejak dari embarkasi. Jemaah calon haji embarkasi Padang menjadi rombongan perdana gelombang 2 yang mendarat di Jeddah. Berbeda dengan jemaah gelombang 1 yang mendarat di Madinah, jemaah gelombang 2 sudah harus berikhram sejak di embarkasi keberangkatan. Mereka akan langsung melaksanakan ibadah umroh wajib setiba dari Jeddah dan langsung menuju Mekah. Meskipun dalam satu penerbangan terdapat beberapa syarikah yang menangani jemaah, PPIH Arab Saudi sudah meminta setiap syarikah diberi tanda khusus untuk mempermudah identifikasi jemaah.
Dan pemirsa, meski puncak haji baru terjadi awal Juni mendatang, namun jemaah haji internasional sudah banyak yang tiba di Mekah. Mereka harus menunggu hingga datangnya hari wukuf di tengah cuaca panas ekstrim kota Mekah yang bisa mencapai 44 derajat Celcius. Ya, kita bisa lihat pemirsa, ini ada berita cuaca yang menantang menjadi cobaan bagi para jemaah haji 2025. Bagaimana tidak, suhu kota Mekah bisa mencapai 43 hingga 44 derajat Celcius di siang hari. Hembusan angin terasa panas di wajah, sengatan terik matahari juga menyebabkan kulit kering, bahkan ada yang pecah-pecah dan hingga terluka. Kegiatan rutin jemaah pulang pergi Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi jemaah yang tempat menginapnya cukup jauh dari Masjidil Haram. Banyak jemaah yang memilih ke Masjidil Haram saat sore hari, meski puncak haji masih jauh, tentunya Masjidil Haram saat ini sudah ramai oleh jemaah berbagai negara. Tidak hanya jemaah Indonesia yang sudah sebagian berada di Mekah, ternyata jemaah haji Turki dan Malaysia juga sudah banyak yang berada di Mekah. Padahal berdasarkan data tahun lalu, kuota Turki ini kurang dari 38.000, sementara Malaysia kurang dari 32.000. Masing-masing hanya 1/5 dari jumlah jemaah Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Kongres keempat organisasi sayap Partai Gerindra Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta ini dihadiri sejumlah pimpinan dan petinggi partai, pejabat dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Di hadapan Kongres Tunas Indonesia Raya, Presiden menyampaikan pesan untuk kaum muda agar tidak mudah dipecah belah oleh siapapun. Indonesia sejak dulu telah menjadi bangsa yang ramah sehingga keramahan masyarakat Indonesia seringkali dimanfaatkan. Dalam Kongres keempat PP TIDAR, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi sayap Partai Gerindra tersebut selama 5 tahun mendatang. Saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak mungkin. Kita harus belajar, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah, suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah, iya kan? Islam saya lebih baik dari Islam kamu. Saya lebih Islam daripada kamu. Dan yang lain-lain. Kembali kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadirkan perampokan yang layaknya film thriller. Ya. Perampok bersenjata api menyekap pegawai minimarket di Tanah Abang. Sesaat lagi informasinya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Seorang mantri Kitan di Cianjur, Jawa Barat terekam kamera menampar batita yang akan memegang alat kitan elektrik. Video sang mantri Kitan ini pun kemudian viral di media sosial. Beginilah video viral yang terekam keluarga batita saat berada di ruang hitan di salah satu rumah hitan di Kampung Sidangsari, Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Terlihat batita yang akan dihitan berusaha memegang alat hitan elektrik dan sontak tangan sang mantri hitan ini kemudian mengenai wajah sang batita. Menurut sang mantri hitan, peristiwa tersebut terjadi 1 minggu lalu saat dirinya sedang fokus untuk melakukan proses hitan kepada bayi tersebut. Dan beberapa kali tangan sang anak berusaha menghalangi pandangannya dan juga ingin memegang alat hitan elektrik. Dirinya secara spontan berupaya menghalau tangan sang anak dari alat hitan elektrik agar tidak terbakar. Namun justru tidak sengaja mengenai wajah sang anak. Usai kejadian tersebut, dirinya langsung melakukan mediasi dengan pihak keluarga korban di Mapores Cianjur. Hasil dari mediasi tersebut, kedua pihak sepakat berdamai dan tidak menempuh jalur hukum. Pemirsa, pasca dioperasi kedua kali, kondisi korban bocah 10 tahun yang dibakar temannya di Situbondo, Jawa Timur kian memburuk. Pihak Rumah Sakit Abdurrahman Saleh
merujuk korban ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Ya, minimnya peralatan dan dokter spesialis serta luka bakar yang parah di wajah ini menjadi alasan rujukan dilakukan. Rencananya korban akan dilakukan serangkaian operasi plastik untuk menyembuhkan luka bakar di tubuh dan melakukan rekonstruksi wajah korban. Sebelumnya korban yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini mengalami luka bakar sebesar 24% di bagian kepala dan dada. Akibat insiden memasak ikan menggunakan cairan spiritus yang terpatik api. Kita akan lihat berita dari wilayah lainnya, pemirsa, salah satunya dari Lampung. Ini pihak kepolisian juga telah melakukan otopsi terhadap jasad kedua tewasnya dua bocah kakak beradik di Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung. Dari hasil otopsi menunjukkan adanya luka pada kepala, tangan, dan bagian tubuh lainnya akibat senjata tajam, serta luka lebam yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Polisi juga menemukan sebilah senjata tajam di lokasi kejadian, namun kepemilikan senjata tersebut masih diselidiki. Sebab berdasarkan informasi awal, korban memang membawa parang saat pergi ke kebun. Dua bocah kakak beradik berinisial AT usia 8 tahun dan perempuan berusia 4 tahun ditemukan tewas mengenaskan di kebun Dusun Tebalanggar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Hingga saat ini Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat masih melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta telah memintai keterangan para saksi. Kabar berikutnya, pemirsa, di Kiraboneka, sesosok mayat laki-laki ditemukan warga tersangkut di aliran Kali Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jasad tersebut ditemukan tanpa baju dan tidak ditemukan identitas diri. Dan pemirsa, inilah video amatir warga yang memperlihatkan sesosok mayat laki-laki ditemukan tersangkut di sela-sela batu di aliran Kali Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Petugas kepolisian dibantu PPSU serta BPBD yang berada di lokasi melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut untuk kemudian dilakukan identifikasi dan tidak ditemukan identitas korban. Menurut keterangan ini, saksi mengira mayat tersebut awalnya adalah sebuah boneka yang tersangkut. Namun setelah ditelusuri, ternyata sesosok mayat laki-laki yang tersangkut. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur guna kepentingan otopsi dan penyelidikan Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masih dari wilayah Jakarta, Nikomala dan pemirsa, perampok bersenjata api menyekap pegawai minimarket di Tanah Abang dan menggondol uang tunai dari meja kasir. Yang cukup ironisnya, pelaku juga ikut menyandra pegawai kasir. Perampokan berlangsung di sebuah minimarket 24 jam di Jalan Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lokasi yang sepi selepas azan subuh dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan kejahatan. Meskipun jumlah pelaku belum diketahui, namun perampok berhasil membawa kabur seluruh uang yang ada di laci kasir. Kejadian tersebut membuat korban mengalami trauma. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga merupakan bandit spesialis rampok minimarket. Bagaimana kronologi kejadian sebenarnya dan bagaimana saat ini kondisi di lokasi? Kita akan bergabung dengan Faisal Rinaldi yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Faisal, bagaimana kondisi terkini di lokasi di sana? Ya baik, selamat pagi Andi Kumala, Philip, dan juga pemirsa. Untuk kondisi saat ini di TKP atau salah satu minimarket yang beberapa hari yang lalu atau 3 hari lalu telah terjadi perampokan. Saat ini kami memantau untuk minimarket yang berada di Jalan Mas Mansur yang berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat memang masih beroperasi. Kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi saat ini di minimarket yang 3 hari lalu atau tepatnya pada Kamis dini hari kemarin sempat terjadi perampokan. Jika Anda bisa lihat di sini, Philip, Andi Kumala, dan juga pemirsa, bahwa minimarket saat ini memang masih beroperasi seperti biasanya.
Di mana dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat kejadian atau tepatnya pada Kamis kemarin memang sempat tutup selama 1 hari. Namun saat ini pemirsa, Anda bisa lihat bahwa untuk minimarketnya memang saat ini masih operasional seperti biasa. Dan juga jam operasionalnya juga seperti biasa, yakni selama 24 jam. Kami melihat di sini juga pemirsa, Andi Kumala serta Philip, memang tidak ada garis polisi yang membentang di sepanjang TKP tersebut. Dan juga dapat kami informasikan pula, Philip, Andi Kumala, dan juga pemirsa, bahwa memang tadi kami sempat berbincang dengan beberapa karyawan yang berada di dalam. Namun memang mereka tidak berkenan untuk kami wawancara atau kami menggali informasi terkait kejadian ini. Dan juga kami juga tadi sempat ingin mencoba menunjukkan bagaimana sebenarnya lokasi kejadian atau lokasi tempat di mana karyawan ini disekap, yakni yang berada di lantai 2 atau di tempat berangkas ini pada Kamis lalu. Namun sekali lagi kami informasikan bahwa memang kami belum diizinkan untuk melihat bagaimana atau untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana situasinya atau bentuknya seperti apa. Ini memang kami saat ini belum diizinkan. Kemudian juga Philip, Andi Kumala serta pemirsa, info terbaru yang kami dapatkan bahwa sebesar uang tunai sekitar 70 juta rupiah diambil oleh para pelaku ini saat perampokan ini terjadi. Nah, kemudian juga dapat kami informasikan pula bahwa memang untuk korban yang saat kejadian ini berada di dalam atau yang disekap oleh para pelaku ini, memang saat ini pemirsa masih trauma dan juga memang masih belum bisa dimintai keterangan. Kemudian juga dapat kami informasikan pula, Andi Kumala, Philip, dan juga pemirsa, untuk kejadian ini jika bisa kami ulas kembali memang terjadi pada Kamis sekitar pukul 4:30 pagi atau di jam-jam yang memang pada saat kejadian ini kami bisa katakan sepi. Nah, kemudian pada saat kejadian tersebut memang operasional daripada minimarket ini berjalan selama 24 jam dan para perampok ini memang memanfaatkan sepinya jalan raya yang berada di kawasan Tanah Abang ini untuk menjalankan aksinya tersebut. Nah, memang untuk saat ini pemirsa, Andi Kumala serta Philip, tadi juga kami sempat berbincang sedikit dengan para karyawan yang memang berada di dalam dan nampaknya mereka untuk saat ini masih syok atau trauma atas kejadian yang menimpa kawan-kawannya atau tokonya ini pada Kamis kemarin. Nah, untuk saat ini Philip, Andi Kumala serta pemirsa, bahwa pihak kepolisian juga saat ini masih terus mendalami dan juga masih mengejar para pelaku kejadian ini. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan Faisal Rinaldi dari Tanah Abang, Jakarta mengenai perampokan yang terjadi di minimarket di sana. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan bahasan apa kata redaksi mengenai uji klinis vaksin TBC yang didanai oleh Yayasan Bill Gates yang salah satunya dilakukan di Indonesia. Bagaimana dampaknya dan keuntungannya bagi Indonesia? Kita akan hadirkan sesaat lagi. Uluran tangan salah satu orang terkaya dunia, Bill Gates, ke Indonesia untuk uji klinis vaksin tuberkulosis versi terbarunya menimbulkan pro dan kontra di ruang publik. Meski diberikan secara cuma-cuma bagi rakyat Indonesia, rupanya status uji klinis itu menyelipkan tanya, amankah vaksin TBC itu diberikan ke warga? Adakah resiko dan dampak kesehatan yang mungkin dialami para partisipan nanti? Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya vaksinasi TBC lantaran penyakit TBC masih berbahaya dan mengintai warga. Tercatat sebanyak 100.000 orang meninggal dunia setiap tahun disebabkan penyakit TBC. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga bertekad untuk menekan angka kematian akibat penyakit TBC di tanah air. Presiden juga mengemukakan Indonesia dipilih sebagai negara lokasi uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC yang saat ini sedang dikembangkan oleh Gates Foundation. Kepala negara tegas berkomitmen untuk menurunkan angka kematian dan mengakhiri dominasi penyakit yang masih menjadi beban kesehatan nasional. Tim TV One mengabarkan. Berusaha dengan sangat keras menemukan vaksinnya. Vaksinnya sudah ada. Sekarang dalam tahap clinical trial terakhir. Ya. Nah, sekarang Indonesia menjadi tempat clinical trial 3. Sudah jalan 2000-an lebih sudah disuntikan.
itu dilakukan oleh siapa? Oleh peneliti-peneliti dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran. Ya pemirsa, tentunya sejak pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman Robert Koch pada tahun 1882 ternyata bakteri tuberkulosis hingga saat ini terus berevolusi begitu ya. Bagaimana kemudian juga WHO dan Badan Lembaga Kesehatan Dunia lainnya terus berlomba, terus berinovasi untuk melahirkan vaksin yang tentunya bisa mengatasi penyakit tuberkulosis di seluruh dunia. Ya, termasuk dengan uji klinis vaksin yang didanai oleh Yayasan Bill Gates, termasuk di Indonesia. Nah, kita ini memang saat ini peringkat kedua penyakit TBC di dunia setelah India, karena memang kita penduduknya cukup banyak. Banyak rokok nih, ya kan? Kurangin rokok. Nah, kita akan lihat bagaimana kata redaksi mengenai uji klinis dari vaksin TBC di Indonesia. Sudah hadir Bang Lalumara Satriawangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, Bang Mara. Selamat pagi, Pak Mara. Iya, Bang Mara, gimana sih melihat urgensi Indonesia ini menjadi salah satu negara yang mendapatkan uji klinis dari vaksin TBC? Secara kemanusiaan, kita harus menyambut positif. Baik. Mengingat Indonesia, baik sejak saya masih staf khusus Menko Kesra, waktu itu Pak Ical masih Menko Kesra, TBC ini memang salah satu pembunuh terbesar. Dulu masih 100.000, sekarang saya lihat datanya 134.000 setahun. Tinggal kebayang kan berapa pesawat, isi pesawat tuh. Kalau dianalogikan dengan kecelakaan pesawat, berapa ratus pesawat kan? Lebih tinggi sekali kematiannya. Jadi kita harus menyambut positif soal uji klinis ini, di mana kita sebagai negara bisa berkontribusi besar dari sisi kemanusiaan. Mengingat ya TBC ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan virusnya kan terus berkembang. Kalau dulu kita masih kecil, kena BCG dan itu virusnya tahun 1921. Nah sekarang untuk dewasa, ya memang belum yang ini, yang rencananya ya mudah-mudahan berhasil dan tingkat keberhasilan kan sudah 50%. Tinggal kita redaksi mengingatkan saja kepada pemerintah, pertama bila mudah-mudahan tidak terjadi, bila tidak berhasil bagaimana dengan sampel-sampel ini. Kan pasti ada dampaknya. Dan pemerintah harus terbuka dampaknya apa pada tubuh. Nah, kalau berhasil, ya harus jujur kita katakan bahwa vaksin ini kan bisnis besar. Bisnis miliaran dolar. Nah, apakah ada porsi pemerintah di paten tersebut? Atau tidak, atau apakah nanti pada saat berhasil kita gratis? Karena kalau beli nanti misalnya $10 aja per vaksinnya kan nggak mungkin juga $10 itu udah $2 miliar kalau dikali 200 juta. Jadi ini bisnis besar juga. Bagaimana porsi pemerintah melakukan negosiasi di situ. Tapi soal uji klinis ini harus disambut positif, harus kita membuka ruang untuk itu karena dari sisi kemanusiaannya. Tapi apakah kemudian jaminan dari BPOM sudah cukup untuk melakukan uji klinis ini di sini, Pak Mara? BPOM kan lembaga resmi, dan kan Pak Budi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan juga demikian. Dan peran Pak Budi Sadikin juga besar untuk mendatangkan Bill Gates gitu untuk melakukan uji klinis di Indonesia. Jadi kita harus menyambut, redaksi menyambutnya harus positif soal ini, gitu. Apalagi Indonesia ini tidak bisa lepas dari TBC karena apa? Industri rokok itu salah satu penyumbang terbesar APBN. Tahun 2024 saja itu ada 226,4 triliun cukai rokok yang ditarik di depan oleh pemerintah untuk biaya pembangunan. Bisa kebayang tidak? Industri rokok akan lebih gencar lagi memasarkan rokoknya dan rokok adalah salah satu pemicu untuk penyakit ini dari tembakau kan gitu. Iya, Bang Mara, tapi masyarakat kita mendengar kata uji ini kan selalu muncul kekhawatiran. Bagaimana kita mensosialisasikan ini secara positif? Di sini peran pemerintah, di sini peran Kementerian Kesehatan untuk melakukan komunikasi publik dengan baik, dengan sistematis agar tingkat penerimaan daripada uji klinis ini baik. Tapi kita sebagai media juga harus menyampaikan bahwa ini baik, positif dari sisi kemanusiaan. Mengingat kita adalah salah satu negara yang punya potensi paling besar untuk penyakit TBC nomor 2. Sekarang sekitar 100.000. India 1 juta lebih. Sementara kita adalah produsen rokok
petani kita tembakau, kebayang kalau kita bilang tembakau diharamkan gitu misalnya, ya mati banyak juga kan ekonomi dampaknya kan gitu. Jadi ya dicari jalan tengahnya lah, kita harus menyambut positif dan bagaimana peran pemerintahnya soal negosiasi. Bahwa kita harus akui bahwa ini kalau berhasil ini bisnis besar. Nah, di mana peran pemerintah, posisi pemerintah di situ gitu. Dan Kemenkes RI juga menargetkan bahwa jika ini berhasil, Indonesia tentunya juga akan memiliki keuntungan bahwa akan melakukan pengembangan tersendiri dari vaksin ini sehingga juga bisa diimpor ataupun diekspor ke wilayah-wilayah. Ya itu bagus sekali. Itu kita berharap Kementerian Kesehatan untuk melakukan yang terbaik dalam proses negosiasi, bahwa kita harus membuka pintu juga untuk melakukan uji klinis dari sisi kemanusiaan. Kita harus negara harus punya kontribusi besar dalam hal ini. Karena kita kalau ini berhasil, kan Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berkontribusi untuk keberhasilan vaksin ini. Gitu. Artinya mungkin media harus mendorong Bang Mara bahwa ini tidak hanya Indonesia dijadikan sebagai target pasar saja, tetapi kita juga nanti akan turut serta dalam pengembangannya. Iya, harus disampaikan demikian oleh Kementerian Kesehatan. Harus secara kontinu, harus secara sistematis melakukan komunikasi publik soal pentingnya uji klinis ini bagi kesehatan, bagi masyarakat gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana lagi viral, Pak Mara, bahwa banyak netizen yang mempertanyakan Indonesia ini kelinci percobaan. Padahal untuk uji klinis sendiri itu baru dilakukan terhadap 2.900 masyarakat Indonesia yang tentunya diawasi secara penuh oleh pemerintah. Artinya kan vaksin ini belum dilakukan secara menyeluruh sebelum mendapatkan hasil yang benar-benar optimal. Namanya uji klinis pasti pakai sampel, tidak semua. Dan diksi soal kelinci percobaan pun tidak tepat. Jadi bahwa ini vaksin kan digunakan untuk manusia, ya harus diuji coba oleh manusia dulu gitu. Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, pemerintah harus menjelaskan apa dampaknya. Kalau gagal, dampak bagi orang-orang yang disampel ini pada tubuhnya seperti apa dampaknya, itu bagaimana pertanggungjawabannya ke depannya, dan itu kan harus dijelaskan, harus terbuka gitu. Dan Kemenkes RI juga sudah bersedia, artinya dia akan terbuka terkait sampel darah yang diambil dari. Ya itu bagus, kita oleh karena itu kita mendorong, adalah redaksi mendorong kepada Kementerian Kesehatan untuk terus melakukan komunikasi publik, mensosialisasikan betapa pentingnya uji klinis ini, dan kita dari sisi kemanusiaan harus mendorong ini agar berhasil gitu. Bang Mara, mungkin juga pemahaman tentang target dari uji klinis ini kan untuk orang dewasa, kemudian orang yang sehat, karena targetnya adalah pencegahan. Iya. Dan ini memang namanya vaksin, kan pasti pencegahan. Kalau kita dulu yang seperti yang awal tadi kan di kecil kena BCG, dan itu vaksin tahun 1921, sekarang untuk orang dewasa. Nah ini pencegahan untuk agar kita tidak terpapar penyakit TBC. Gitu. Karena Indonesia yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah itu menarik cukai rokok tahun 2024 aja 226,4 triliun. Kebayang tidak industri rokok akan gencar melakukan penjualan, dan rokok adalah salah satu pemicu itu gitu. Jadi kalau tidak ditemukan soal vaksin ini sebagai tindakan preventif, ya akan menyulitkan kita juga gitu. Tidak ada industri rokok bisa bahaya juga buat pendapatan negara gitu. Dan kalau kita juga melihat bagaimana Pak Mara, redaksi dari TV One sendiri melihat gebrakan yang dilakukan oleh Kemenkes untuk melahirkan uji vaksin TBC ini. Kita harus merespon positif soal itu. Kita harus respon positif apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin untuk hal ini. Berbagai kebijakan dan yang lainnya kan banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu. Termasuk soal cek kesehatan gratis pada saat ulang tahun. Gitu. Iya. Kalau untuk masyarakat nih, Pak Mara, mungkin ada pesan untuk literasi masyarakat mengenai vaksin. Karena kan kalau di zaman COVID, ini banyak yang melakukan penolakan, banyak masih yang membekas begitu ya artinya di masyarakat Indonesia. Di era media sosial, memang bertaburan informasi yang kita kurasi memang susah ini, gitu. Disinilah peran Kementerian Kesehatan untuk terus tidak pernah lelah menyampaikan informasi-informasi yang positif tentang pentingnya vaksin ini bagi kesehatan. Lalu nanti ke depannya bagaimana menjamin bahwa vaksin ini setelah diuji klinis kemudian ternyata berhasil, masyarakat kita tidak akan dikenakan harga yang tinggi begitu? Nah itulah yang seperti
saya sampaikan di awal, disinilah peran pemerintah untuk melakukan negosiasi kepada apakah Bill Gates, apakah Glaxo, kan di belakangnya juga Glaxo, ada perusahaan farmasi juga. Yaitu urusan pemerintah untuk, saya yakin, redaksi yakin bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Dan yang pasti adalah uji klinis ini baik dari sisi kemanusiaan, kita harus respon positif gitu. Apalagi Indonesia menjadi pionir di benua Asia ya untuk menerima vaksin ini. Bagaimana kemudian akan melihat dampaknya terhadap negara-negara tetangga begitu? Itu pasti besar kalau ini berhasil, kan dampaknya besar. Ya. Apakah kan penderita DBC itu 3 besar kan di Asia semua. Betul. India, Indonesia, Cina. Cina, betul. Dan itu kan populasi udah hampir 2/3 penduduk dunia gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mara untuk waktunya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap bagaimana terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ini juga berdampak positif dan berdampak banyak terhadap masyarakat Indonesia. Walaupun memang targetnya di 2028 ya Pak Mara. Bagaimana kita doakan uji klinisnya berhasil kita agar doakan. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang berkontribusi besar dalam keberhasilan uji klinis. Betul, ini kan termasuk juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mara atas waktunya, dan pemirsa tentunya kami masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kita juga masih akan melihat ya bagaimana pembahasan dan dialog yang menarik. Salah satu ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo menyatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan. Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Akankah ini menjadi langkah optimis pemerintah dalam pemberantasan korupsi di tanah air? Tim TV One mengabarkan. Ya, Andi Kumala dan pemirsa, kalau mendengar pidato Pak Prabowo saya langsung mau nyanyi. Silakan. Maju tak gentar membela yang benar, ya kan? Harus ganti liriknya dong. Maju tak gentar lawan korupsi. Wah iya betul dia. Tuh langsung ketawa kan Bang Saur pagi hari ini. Belum dikenalin udah langsung ketawa. Suaranya khas langsung muncul. Pemirsa udah langsung tahu di siapa nih narasumber kita pagi hari ini. Di siapa aja di langsung aja kita kenalkan nih. Ada Bang Hendar Sammarantoko, Ketua Lisan Prabowo. Selamat pagi Bang Hendar. Pagi Pil. Kemudian yang udah ketawa-ketawa Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi. Kalau di advokat, maju tak gentar membela yang bayar. Wah itu dia. Tapi sebelum ke Bang Saur, saya mau ke Bang Hendar Sam. Bagaimana melihat pidato Pak Prabowo yang berulang kali terus-terusan menyuarakan mulai dari RUU perampasan aset, melawan korupsi. Apakah ini salah satu upaya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi role model menghadapi para koruptor? Ya, jadi sebenarnya gini, bahwa Pak Prabowo ini ingin menuntaskan janji-janji kampanyenya. Jadi bahwa pemberantasan korupsi, ya kan, reformasi di bidang hukum itu masuk dalam asta cita di nomor 7, ya kan.
Dan itu sudah beliau lakukan dengan akselerasi melalui aparat-aparat penegak hukum yang terjadi selama ini. Bagaimana kalau kita lihat track record-nya selama 6 bulan pemerintahan Pak Prabowo, gebrakan itu bukan hanya dimulai dari baru ini saja, bahwa dari awal pemerintahannya sampai dengan saat ini itu sudah dilakukan ratusan triliun uang negara sudah bisa berhasil diselamatkan, ya kan? Tentunya menjadi sesuatu komitmen. Bayangkan saja baru 6 bulan menjabat sudah seperti ini. Bagaimana nanti kalau 6 tahun? Nah, ya kan? Kalau 6 tahun, kalau 6 tahun ada periode kedua dong, berarti. Oh iya. Ya udah dilebihin 1 tahun. Jadi boleh. Jadi dijawab, jangan ngomong lagi. Beliau. Jadi maksudnya bahwa tentang masalah itu kita tidak boleh, kita harus apresiasi bahwa tidak cuman etalase kata-kata saja, bahwa beliau berulang kali menegaskan. Kalau kita lihat bahwa sebagai panglima tertinggi dari eksekutif, ya kan, beliau juga mempunyai instrumen aparat penegak hukum yang harus patuh dan taat kepada beliau. Dan oleh karena itu para penegak-penegak hukum harus tahu komitmennya, bahwa komitmennya bukan cuma komitmen normatif saja, tapi benar-benar komitmen yang strategik dan harus terrealisasi. Berulang kali Pak Prabowo itu saya tahu persis, satu kali ngomong aja harus jalan tuh. Kalau sampai berulang kali ngomongin masalah itu harus terjadi, harus jalan. Jadi ini makanya kemarin saya di Baharkam juga menjadi narasumber di Rakernas sana, saya sampaikan tiap pemimpin punya style masing-masing. Nih saya kasih tahu style Pak Prabowo nih, biar nggak salah nih, iya kan? Jangan cuman ngomongnya normatif, ternyata itu cuman depan itu. Pak Prabowo enggak. Kalau dia ada ngomong kayak seperti itu harus jalan. Nah, ya, jadi dia akan kasih reward, tapi dia akan juga kasih punishment terhadap hal tersebut. Ya itulah Pak Prabowo. Begini Bang Hendar, yang saya tangkap dari pidato Pak Presiden Prabowo ini juga setiap hari melakukan penindakan korupsi, kemudian setiap hari juga ada ancaman terhadap para aparat yang melakukan penindakan korupsi. Kenapa tidak dibuka penindakan korupsi yang dilakukan setiap hari itu? Ya, jadi begini, bahwa yang harus dilihat bahwa kita ketahui bersama korupsi ini kan sudah sangat mengakar kuat. Mereka juga mempunyai instrumen-instrumen dan sudah menjalar kemana-mana. Bang Saur juga pasti sudah tahu persis masalah itu. Jadi melawan korupsi ini bukan hanya aparat saja yang mengalami ancaman. Pak Prabowo secara tidak langsung juga itu mengalami ancaman dan manuver. Saya merasakan hal tersebut. Ancaman dari mana, Bang? Ya banyak. Saya ambil contoh di kasus-kasus di Pertamina contohnya kan. Itu main itu di belakang, tapi hal seperti ini kan nggak bisa kita ungkap ke publik karena itu kan contoh ya di bagian intelijen mempunyai info-info yang tentunya tidak bisa ini diungkapkan ke publik. Tapi kami tahu, saya tahu, ya kan, saya tahu. Tapi saya nggak bisa ngomong tentang masalah itu, ya kan, nggak bisa kita ungkapkan semua kita ember-emberin ke publik, nggak bisa. Tapi sinyal-sinyal itu yang penting bahwa, hey para koruptor dan jaringan-jaringannya, Anda jangan coba-coba bermain dengan para pembantu-pembantu saya, para aparat penegak hukum. Dan sebelumnya ingat, 4 bulan yang lalu beliau ngomong, hey Polri, hey TNI, jangan main-main. Jadi dia bersihkan dulu di dalam. Ini kan strategi kan, dia bersihkan dulu di dalam, Polri, TNI, ya Kejaksaan, jangan main-main tentang masalah korupsi, ya kan, jangan main-main dengan masalah kewenangan ya yang diberikan kepada negara. Itu sudah bersih, kemudian kawan-kawan jalan, kemudian ada koruptor fight back, seperti itu ya kan. Nah beliau ancam lagi, hey jangan main-main juga, kita juga punya instrumen yang kuat untuk melawan hal tersebut. Nah oleh karena itu peran kita sama-sama, termasuk saya, Bang Saur, ini kan kita advokat ini, ya sorry to say, kadang-kadang kita juga pegang perkara korupsi ya, tapi tidak dalam rangka kita untuk membela ya, tapi kita mengawal bahwa memang iklim penyidikan, penuntutan bahkan sampai putusan kita itu memang tidak baik-baik saja juga. Banyak juga para orang tersangka itu ya kadang tidak selayaknya jadi tersangka. Atau kami setidak-tidaknya para advokat-advokat ini
bisa mengawal dan menjamin hak-hak dari para mereka-mereka yang terkena perkara ini supaya dapat kayak mereka punya hak juga untuk melakukan pembelaan, ya kan? Nah, fungsi kita nih advokat-advokat cukup berintegritas lah ya Bang ya. Kita menyatakan bahwa kalian nggak boleh ya kan klien bolehnya cuma sampai sini, nggak boleh melakukan manuver-manuver lain di luar hukum. Jadi seperti itu. Baik, Bang Saur langsung saja tanggapannya bahwa ada upaya perlawanan balik dari para koruptor dengan pengancaman-pengancaman. Sebenarnya cerita lama Bang Saur. Iya, saya tidak ahli gesture, tapi kami menganalisanya dari petunjuk. Sama ketika saya narsum diajak oleh Filipus dan Mbak Kumala, yaitu kita menganalisa pidato Presiden di May Day. Nah, menurut saya semangatnya masih sama. Artinya adalah, cuman ada kata-kata sekarang ini ke akar-akarnya. Kalau saya melihat lebih holistik, kalaupun ada kemarin itu, ada pergerakan misalnya tentara menjaga katakanlah kejaksaan, kalau saya melihat bukan lagi kita melihat semata-mata hukum normatifnya, tapi lebih kepada keseriusannya. Nah, oleh karena itu betul Henderson bilang, kalau kita mau memberantas katakanlah korupsi, nggak mungkin sapu kotor membersihkan lantai kotor. Nah, karena memang kita tahu koruptor ini kan bukan saja mereka punya dana hasil korupsinya, kemudian punya jaringan, dan juga punya pengaruh luar biasa. Nah, oleh karena itu Presiden sadar bahwa tantangan itu tidak mudah. Tentu nggak akan mungkin dia bicara tentang orang karena bukan kapasitasnya. Dia sebagai Presiden, dia sebagai kepala negara dan juga Panglima Penegakan Hukum. Panglima Penegakan Hukum cukup kasih warning. Nah, oleh karena itu kita minta juga teman-teman aparat penegak hukum, kalian tidak boleh lagi main-main. Saya minta kepada Pak Presiden, kalau memang tidak becus, segera tindak ganti. Nah, begitu juga para koruptor-koruptor ini, jangan juga mereka coba main-main, mau main ancam-mengancam. Saya kira kan clear itu. Barangkali ada masukan dari aparat penegak hukum kepada Kepala Presiden. Nah, oleh karena itu saya kira ini kesempatan seperti Pak Presiden bilang bahwa dia tahu bahwa kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kita terharu kemarin itu Presiden punya komitmen akan membangun 5 universitas, 5 atau berapa itu untuk orang-orang yang tidak mampu, anak-anak pemulung, anak-anak yang tidak mampu. Dugaan kita Presiden punya visi prioritaskan ini, andaikan uang kita tidak dirampok oleh para koruptor ini, Presiden bilang ini sangat mudah membiayai ini. Ya kan, inilah yang saya lihat. Nah, oleh karena itu kita berterima kasih. Saya melihat ini bukan sekedar katakanlah gimmick, tetapi warning. Itu sebenarnya internal daripada Gerindra. Kalau nggak salah tidak itu adalah sayap daripada Gerindra. Tapi digunakan itu kembali memberi pesan yang sangat serius. Saya setuju. Masalah kita di bangsa ini termasuk premanisme. Ya, premanisme memang sekarang ini kita bantai yang mulai dari pasar. Kemarin sudah dari terbuka, yang triliunan aja juga dibuat gaya preman. Philip, Mbak Kumala itu juga akarnya karena korupsi sedemikian rupa orang nggak percaya lagi dengan cara berhukum melakukan sesuatu, tetapi dengan gaya premanisme ini identik dengan para cara-cara koruptor gitu loh. Cuman karena koruptor, maksud saya itu slim sepi di tangannya. Di hotel-hotel berbintang 7, ya kan? Nah, cuman ini kemudian mereka itu di pasar-pasar atau dengan cara menekan seperti itu. Sepakat dengan Bang Saur. Ini kan korupsi extraordinary crime, kerah putih. Nah, ini tentu yang melakukan kejahatan korupsi ini adalah orang-orang yang juga punya pengaruh. Nah, mungkin makna dari pidato Presiden ini memang menyasar pihak-pihak yang nggak ada takut-takutnya nih sama pemberantasan korupsi dan penegak hukum, bahkan ancam dibalik gitu. Iya, kita katakanlah kasus Timah kemarin itu kan, ada nama orang berkali-kali disebut misalnya. Tiba-tiba lolos, sekarang coba KPK kemudian mencoba lagi untuk menyasar. Artinya bukan tidak mungkin karena aparat penegak hukum kita tidak baik-baik saja, ini kita harus terbuka. Banyak hakim-hakim agung kita ditangkap. Dalam beberapa diskusi ini kita hanya bicara tentang penegak hukum yang rusak. Kemudian ada beberapa polisi-polisi kita dulu, bahkan ada polisinya polisi. Artinya yang mestinya, instrumen penegakan hukum hingga saat ini belum berjalan seirama dengan keinginan Pak Presiden Prabowo Subianto. Artinya kan ini kan Presiden kemudian, ini kita sudah mulai era baru nih. Kita 6 bulan nih. Udahlah, kalaupun ada yang
lama-lama itu stop, tapi mari kita mulai era baru dengan Astacita itu. Ini yang kita komit. Nah, kita setuju kepada Presiden kalau sampai tidak ada, segera jangan ragu-ragu, copot, kemudian bila perlu ada pidananya harus ditindaklanjuti, tidak sekedar dicopot, Mas Filipus. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, nanti kita minta tanggapan dari Bang Hendarsam, namun kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali lagi kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Hendarsam. Bang Hendar, apakah Anda melihat selama ini perlindungan terhadap penegak hukum yang dilakukan oleh pemerintah sudah efektif? Sebenarnya masih debatable ya, apakah efektif atau tidak. Karena kita tidak tahu persis apakah bentuk konkret ancaman itu benar-benar ada dan dikemukakan oleh publik. Kan Pak Prabowo baru men-spillnya hal tersebut. Yang tahu persis itu ya tentunya teman-teman di Kejaksaan, teman-teman di Kepolisian, teman-teman di KPK, Bang Saur lah yang lebih banyak terlibat di sana. Tapi kadang-kadang hal tersebut kan memang tidak diungkapkan ke publik. Itu menjadi sebuah dinamika dan tersendiri bagaimana tantangan-tantangan itu selalu ada. Tapi begini, saya agak bergeser sedikit bahwa kita ini sebenarnya spiritnya sama ya, advokat ya kan, kepolisian, kejaksaan, hakim, siapa sih yang nggak pengen kita ini baik-baik saja? Siapa sih yang nggak pengen bahwa kita ini ekosistem hukum dan penegakan hukum kita ini baik-baik saja? Karena apa? Kita ini terjebak. Kita ini terjebak di dalam suatu ekosistem yang sudah berurat, mengurat, berakar ke bawah. Ya kan, sehingga kita semua terjebak ke dalam hal tersebut. Oleh karena itu butuh sekali reformasi yang masif untuk mengubah hal tersebut. Saya rasa spiritnya sama. Jaksa juga pasti mau lah kalau dia jalankan tugasnya dengan baik tanpa harus dia cawe-cawe. Karena apa? Karena pendapatan dia sudah cukup. Kan ini hal-hal yang paling mendasar. Polisi juga. Coba kita lihat gaji penyidik berapa, gaji jaksa berapa, dan tantangan godaan besar di luar besar sekali untuk lakukan ini. Jadi ini kan harus dilakukan itu, kita nggak boleh munafik. Jadi kita harus idealis, tapi kita juga harus realistis. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalian nggak boleh macam-macam, ya kan? Tapi pemerintah akan memberikan hal yang sifatnya realistis, memberikan insentif yang cukup. Ya kan, walaupun juga ada oknum-oknum ketika sudah diberikan yang insentif yang cukup, ya kan, gaji yang cukup masih melakukan. Tapi ada punishment yang berat mengiringi dengan hal tersebut. Nah, hal-hal ini kan yang harus diselesaikan. Jadi nggak cuman retorika kata-kata saja. Jadi beliau itu orang yang sangat jujur mengungkapkan dan realistis, idealis dan realistis dalam melakukan memimpin negara ini supaya lebih baik ke depannya. Tapi kan kita juga tidak bisa menormalisasi kemudian kejadian-kejadian seperti penegak hukum yang kemudian diancam. Mungkin memang sudah beberapa kali cerita terjadi, bahkan para pelaku yang ingin memberantas korupsi selalu bilang saya siap mati, saya siap mati. Artinya kan kita kemudian menormalisasi hal tersebut. Bagaimana kemudian Pak Prabowo akan menghadapi fenomena-fenomena seperti itu? Sebenarnya kan ini bisa dilakukan secara parsial, nanti melihatnya seperti apa. Jadi contoh yang paling dekat ketika Kejaksaan mengungkap kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kan, kemudian kan salah satu tersangka yang ditangkap karena perannya dalam melakukan proses buzzer ya kan kepada kejaksaan. Jadi kan ancaman-ancaman itu kan macam-macam modelnya kan. Salah satu bentuknya melalui digital, melalui buzzer ya kan, dilakukan hal tersebut. Dan ini kan udah diungkap oleh kejaksaan. Ternyata bukan hanya ancaman secara fisik saja, tapi melalui instrumen media sosial, mendiskreditkan kejaksaan, ya kan, berusaha untuk mendahulukan kejaksaan. Begitu juga saya yakin kepolisian dan kehakiman ya akan mendapatkan tantangan yang serupa. Dan sepertinya sudah dilakukan tantangan serupa, Anda bisa lihat nanti. Maka oleh karena itu
ini kan menjadi salah satu contoh saja bahwa ini bisa kita ungkap. Jadi bukan obstruction of justice, ya kan? Tidak hanya menyangkut tentang jangan cuma menyasar advokat saja. Kita ini paling senang loh kalau semua proses itu berjalan dengan betul. Kayak saya contoh, zaman dulu di KPK, Mama, kita dampingin masalah KPK, saya agak tenang. Karena apa? Semuanya normatif, udah jalan, kita dampingin. Kalau salah ya salah, ya kan? Hukumnya gimana, kita fight di pengadilan, tapi kita fight secara akademik, kita fight-nya juga secara hukum. Jadi nggak ada aspek-aspek non teknis di belakang itu, pusing juga kita nantinya, ya kan? Saya mau ke Bang Saur. Bang Saur, jika Presiden sudah mengungkapkan di depan publik bahwa penindakan korupsi ini senantiasa mendapatkan ancaman, kira-kira Presiden juga sudah menyiapkan perlindungan berarti kepada penegak-penegak hukum yang diancam itu? Nah, oleh karena itu menurut saya begini, saya sekaligus menghimbau kepada semua para penegak hukum dan lembaga aparat penegak hukum. Bagi saya pribadi, adanya MOU antara katakanlah kejaksaan dengan TNI, justru aparat penegak hukum atau lembaga aparat penegak hukum dalam konteks ini kejaksaan, polisi, tidak mendemonstrasikan secara hakiki tanggung jawab mereka. Filipus, Mbak Kumala, satu MOU tidak akan pernah kemudian katakanlah mengkudeta tentang aturan-peraturan. Katakanlah tupoksi dari teman-teman polisi, dia wajib menjaga keamanan ketertiban, termasuk keamanan setiap warga negara. Tanpa diminta? Tanpa diminta. Karena mereka negara dalam undang-undang kepolisian, mereka bukan saja, kan ada 3 fungsinya. Menjaga keamanan ketertiban, menegakkan hukum, dan juga melayani masyarakat. Artinya adalah mereka harus proaktif. Kalaupun ada pribadi atau lembaga, tanpa diminta, mereka wajib untuk melakukan perlindungan, apalagi misalnya para penegak hukum. Kalau bahasa saya, yang sedang perang, saya maknai pidato Presiden itu kita sedang berperang hal yang fundamental apa? Korupsi dan premanisme saat ini di samping yang lain tentunya. Artinya semua para penegak hukum ketika Presiden sudah ngomong, teman-teman polisi wajib harus melindungi kejaksaan. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Salah satu contoh dibilang Hendarsam. Coba bayangkan ada sekian ratus buzzer menyerang kejaksaan. Yang ideal menurut saya teman-teman polisi yang lebih proaktif, karena itu menjaga keamanan ketertiban, kemudian bersama-sama. Nah, yang kita lihat sekarang ini saya malu. Malah kelihatan antara kejaksaan dan polisi ini menurut saya ini. Malah yang kelihatan itu kompetitif gitu loh, malah bersaing gitu loh. Misalnya ada yang diuntit kejaksaan beberapa waktu yang lalu. Kita mau tahu sebenarnya apa yang terjadi, karena sudah disebut polisi misalnya. Apa yang terjadi akhirnya Filipus, Kumala, dan saya hanya bisa meraba-raba. Tapi ingat, undang-undang memerintahkan dan mewajibkan mereka. Bahwa kau harus menjaga keamanan ketertiban, dan juga teman-teman di kejaksaan juga menurut saya merem diri. Contoh misalnya, kami buat Tumpas, sebagai para penegak hukum kami tidak menikmati satu perak gitu loh. Kami sadar, saya bilang. Ada risiko, tetapi ada panggilan suci setiap kita sudah mau kontrak sebagai para penegak hukum. Malah menurut saya cukup lembagamu. Malah saya dorong teman-teman kejaksaan. Bila perlu mereka latih pandal-pandal di sana, ya kan? Bila perlu kalau ada musuh, teman-teman di kejaksaan apakah bawa pentungan untuk melawan itu lebih ideal daripada kita bebani lembaga yang lain. Beneran sama dengan saya, Filipus. Saya tahu apa ketika kita bicara premanisme misalnya. Tetapi itu yang kita bilang, tentu ketika ada risiko, kita bukan katakan itu adalah jadi racun, tapi itu adalah kehormatan atas panggilan suci seperti Filipus hari Minggu sebelum saya ibadah mengundang itu yang saya bilang. Itulah tugas-tugas daripada jurnalis, menyuarakan. Jam 10 gue ditelepon, ini jangan dulu soal tentara, tapi korupsi oke gue mau lah. Gitu loh kan. Itu maksud saya. Jadi teman-teman kejaksaan juga harus tahu apa panggilan mereka, tetapi kalaupun nyawa mereka, jangan juga itu jadi penghalang mereka untuk maju terus. Percayalah, saya kira Presiden melindungi mereka, rakyat terlebih Tuhan pasti melindungi mereka. Itu yang saya usulkan. Tapi supaya khotbah saya ini hari Minggu ini kena Filipus. Tapi Bang Saur, kemudian selaku penggiat anti korupsi, apakah juga sebelumnya pernah mengalami hal-hal seperti ini? Iya, ancaman dan sudah menggunakan fasilitas keamanan yang mungkin ditawarkan oleh pihak kepolisian? Saya terus terang waktu saya dampingi kawan-kawan di KPK, Novel Baswedan, coba bayangkan, matanya sendiri sampai detik ini yang kita bicara, Filipus dan Mbak Kumala, nggak akan pernah terjadi. Hanya 30% sisa
30% matanya sebelah kiri novel ketika dia kerja di KPK. Bagaimana beratnya tantangan. Jadi bukan sekedar matanya disiram, pernah novel itu sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus sarang burung walet. Bahkan waktu itu penyidik memberikan surat penahanan dan saya bilang, saya bilang sama dengan Kepala Biro Hukum, Setiadi, saya sebutlah. Sampai saya bilang, Setiadi, novel itu klien saya, tidak ada urusanmu, saya bilang. Karena mereka ditarget, akhirnya surat kuasa hanya dilemparkan di ruangan Direktur Polda Bengkulu, padahal P21 tahap 2, Sam. P21 tahap 2, bukan di kejaksaan, tapi di kepolisian. Maksud saya adalah, ini karakter khas daripada para penegak hukum, barangkali jauh lebih dahsyat sebelumnya dibandingkan sekarang ini. Berarti memang sebagai penegak hukum anti korupsi ini akan selalu mendapatkan ancaman itu suatu resiko Cuman kita nggak pernah mau kalah. Kita Iya. punya tesis. Kita sepakat hukum itu adalah simbol kebenaran. Nggak akan pernah kita kemudian gentar atau jadi mundur. Seperti akibat kata daripada Presiden. seperti Tidak kata gentar, Presiden. tidak boleh gentar. Kalau kata Pak Presiden, maju tak gentar, ya kan? Jangan membela yang bayar. Bukan. Tidak perlu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saur, Bang Bang Endar Endar Sam. Sam. Waktunya pada pagi hari ini. Beruntung Bang Saur tidak sampai buka. Nggak, minimal gua kalau kata tidak dikatakan pendeta, dia udah khotbah di sana. Tidak sampai buka jas, tapi sudah sempat khotbah ya. Baik, terima kasih Bang Saur dan juga Bang Endar Sam sekali lagi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya dialog tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Firman Naso. Saya Andi Kumala, terima kasih dan sampai jumpa.